Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tak terhingga. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah. Ya. Yang namanya menuntut ilmu ini adalah ibadah yang agung. Bahkan para ulama menyebutkan menuntut ilmu itu lebih mulia daripada salat sunnah. Taib. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pagi menjelang siang ini, pembahasan tentang dosa-dosa besar yang dianggap remeh oleh mayoritas manusia. Masuk pada dosa besar yang ke-14, yaitu syurbul khamr wa in lam yuskir min wa in lam yuskir min, ya. Artinya yaitu dosa minum khamar, ya, meskipun tidak sampai memabukkan. Khamar, ya, adalah segala sesuatu yang memabukkan. Artinya semua yang memabukkan apapun bentuknya, ya, jika menyebabkan mabuk, maka itu adalah khamar. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan, ya, maka dikatakan khamr. Dan kata Nabi, wa kullu khamrin, ya, dan semua khamr itu adalah haram, ya. Umar bin Khattab, ya, sahabat yang mulia, beliau pernah mengatakan di atas mimbar, ya, dengan ucapannya, ayyuhan nas innahu nazala tahrimul khamr. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah turun pengharaman khamr, ya. Wahia min khamsatin, ya. Yang namanya khamr itu dari 5 macam, ya. Artinya ketika itu khamr terbuat dari 5 macam. Al-inab, anggur, wa tamr, kurma, wal asal, madu, wal hintoh, gandum, wa syair, ya, dan syair. Khamr itu adalah semua yang menutup akal. Wal khamru ma khamarul aql. Dikatakan khamr karena menutupi. Khamarul aql, menutup akal, ya. Menutup akal. Orang kalau sudah minum khamr, mabuk, ya, maka akalnya tertutup. Tidak bisa berpikir secara normal, ya. Dan khamr beragam bentuknya, ya. Terutama di zaman kita sekarang ini, khamr itu banyak bentuknya. Ada bentuknya cairan, ada yang bentuknya makanan padat, bahkan ada yang bentuknya itu sesuatu yang dihirup, ya. Bahkan sebagai anak muda, ya, di jalanan itu mabuk dengan menghirup apa? Aroma, ya, dengan menghirup aroma, ya, sejenis lem, gitu, ya. Nah, ini hati-hati. Ini bisa dikatakan juga
atau dikategorikan khamr, ya. Dan ada juga bentuknya permen, ya. Permen, ya, yang diberi khamr sehingga bisa memabukkan. Sebagian makanan, ya, ada sebagian kue diberi khamr, ya. Maka ini menunjukkan bahwa khamr ini tidak terbatas pada minuman saja. Dan di sini pada judul bab Al-Imam Az-Zahabi mengingatkan bahwa dosa minum khamr itu bukan hanya dibatasi jika memabukkan saja. Wa in lam yuskar minhu, walaupun tidak mabuk, ya, bahkan sekedar meminumnya meskipun tidak sampai mabuk, maka tetap ini dihukumi dosa besar. Jadi dikatakan dosa besar minum khamr itu, ya, tidak disyaratkan mabuk. Walaupun minum hanya 1 tegukan, maka itu sudah masuk dosa besar. Ini ditegaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ini. Maka kita bisa lihat Rasulullah SAW juga bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apapun yang jika dikonsumsi banyak itu menyebabkan mabuk, maka mengkonsumsi dalam jumlah sedikit juga haram, ya. Maka ini menunjukkan, ya, jika seseorang telah mengetahui suatu minuman atau suatu makanan itu memabukkan, maka sekedar mencicipinya saja ini telah terjerumus pada dosa besar, ya. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, beliau menukil firman Allah, qala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Al-ayah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan maisir, yaitu judi, maka katakanlah qul fihima itsmun, pada keduanya khamr dan judi itu ada dosa besar, ya. Di surah Al-Baqarah ayat 219, ya. Kemudian waqala, dan di surah Al-Maidah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya innamal khamru, khamr, wal maisir, dan judi, wal ansab, ansab itu mengundi nasib, ya. Ansab itu dari kata nasib, mengundi nasib dengan, kalau dulu dengan anak panah, ya. Kemudian apa? Wal azlam, mengundi nasib. Wal azlam, afwan. Kalau wal azlam ini yang mengundi nasib, azlam, ya. Wal ansab, kalau ansab ini adalah bisa dikatakan apa? Berhala, ya. Maka ini termasuk apa? Rijsun min amali syaitan, ya. Ini jadi khamr, berjudi, kemudian apa? Ansab itu, ya, menyembelih kurban, ya. Ansab itu menyembelih kurban untuk dipersembahkan kepada berhala, gitu, ya. Wal azlam, dan mengundi nasib, ya. Maka ini adalah rijsun min amali syaitan, merupakan perbuatan syaitan. Maka kalau itu perbuatan syaitan, maka fajtanibuhu, jauhi, harus ditinggalkan. Jadi Al-Imam Az-Zahabi di sini membawakan 2 ayat, yaitu surah pertama, ya, Al-Baqarah, kemudian Al-Maidah, ya, untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan tentang buruknya khamr, ya. Yaitu tadi, khamr itu minuman yang diharamkan secara total oleh Rasulullah SAW ketika Nabi menetap di Madinah, ya. Diharamkan secara total ketika di Madinah. Memang di awal Islam, ya, khamr itu masih belum diharamkan, ya. Terlebih lagi orang-orang Arab itu sangat bangga jika mereka minum khamr, ya. Seakan-akan khamr itu adalah minuman yang apa? Menunjukkan
kesuksesan gitu ya. Jadi bahkan oleh karenanya ya ada sebagian mereka menulis buku dan syair-syair yang itu berisi atau berisikan tentang khamr ya. Bahkan ada namanya abyat khamriyah, bait-bait syair tentang khamr ya. Jadi di syair tersebut mereka menceritakan tentang khamr ya, tentang khamr, cawannya ya, dan bagaimana mereka bangga ya bisa mengeluarkan harta hanya untuk membeli khamr. Maka ini diantara sebab mengapa syariat pertama kali turun itu tidak membicarakan tentang khamr, karena memang ini adalah sesuatu yang sudah mendarah daging di kalangan orang Arab saat itu ya. Bahkan dikatakan oleh Ibunda Aisyah, innama nazala awwal ma nazala minhu surah minal mufassal. Artinya apa? Yang turun pertama kali dalam Al-Qur'an ini adalah surat Mufassal. Ya, disebutkan di dalamnya apa? Tentang surga, tentang neraka, ya. Bukan tentang hal yang haram. Halal haram belum, ya. Belum. Jadi awal-awal itu syariat ini menyebutkan tentang apa? Motivasi, ada surga, kemudian tentang neraka, supaya takut dengan neraka ya. Belum menurunkan tentang apa? Tentang halal haram ya. Hatta idza saban nasu ilal Islam, sampai ketika manusia itu telah kokoh ya dengan Islamnya, nazala halal war haram. Baru ketika manusia itu ya, ketika kaum muslimin sudah mulai kokoh dengan keislamannya, baru turun tentang syariat halal dan haram. Walau nazala awal syai', dan pertama kali turun tentang pengharaman khamr ini adalah bunyinya itu tidak langsung menyatakan haram, tidak, tapi firman Allah, la tasrabul khamra ya. Jadi jangan minum khamr. Laqalu la nada'ul khamr abadan. Artinya kalau seandainya perintahnya itu langsung gitu ya, mengatakan jangan minum khamr gitu, niscaya mereka tidak akan melakukannya ya. Niscaya mereka mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamr ya. Ketika turun seandainya di awal itu langsung la taznu, jangan berzina, niscaya orang-orang Arab mengatakan la nada atau la nada'uz zina abadan. Jadi kita bisa mengambil faedah ya, bahwasanya dalam berdakwah itu butuh memperhatikan memperhatikan skala prioritas, mana yang perlu diutamakan, mana yang perlu diakhirkan ya. Sampai-sampai khamr saja itu di awal tidak diharamkan. Khamr itu di awal tidak diharamkan ya. Kapan diharamkan? Ketika sudah di Madinah ya. Ketika sudah di Madinah. Jadi nanti kita akan sebutkan ya fase-fase pengharaman khamr itu ya. Karena emang orang Arab saat itu benar-benar menggandrungi khamr ya. Sampai para ulama menyebutkan sampai berapa fase? Sampai 4 fase. Bayangkan, pengharaman khamr itu sampai 4 fase. Ya, enggak langsung fase pertama langsung haram, enggak. Ya, kalau kita sebutkan 4 fase, pertama-tama itu Allah menurunkan ayat yang mengisyaratkan bahwa khamr itu enggak baik, gitu aja. Khamr itu buruk, itu di awal-awal. Ya, di awal-awal, ya, yaitu surah yang berbunyi wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Ini ada di surah An-Nahl ya. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan, dan rizqan hasana, dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang mau berfikir. Ya.
Banyak ahli tafsir yang mengatakan sakara itu memaknai dengan khamr, Bu, ya, memaknai dengan khamr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menyebutkan haram. Ya. Allah menyebutkan bahwa kurma dan anggur itu bisa dijadikan minuman, tetapi memabukkan. Bahkan Allah mengatakan rizqon hasana, rizki yang baik. Allah hanya menggandengkan khamr dengan rizki yang baik. Di sini terdapat isyarat apa? Terdapat isyarat bahwa khamr adalah sesuatu yang tidak baik, gitu. Karena digandengkan dengan tadi rizqon hasanah, ya. Namun Allah tidak menyebutkan apa? Hukumnya secara jelas. Berarti ini turun di mana? Di Mekah. Karena saat itu keislaman kaum muslimin itu belum terlalu kokoh, ya. Turun di Mekah, ya. Kedua, tahapan kedua, Allah menurunkan ayat tentang perbandingan manfaat khamr dan dosanya. Baru Allah jadi mengajak untuk berpikir, ayo coba dibandingkan, gitu ya, manfaatnya apa, kemudian dosanya seberapa, gitu. Di surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Katakanlah, ya, ketika mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, ketika orang-orang bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya, baik khamr maupun judi itu ada itsmun kabir, dosa yang begitu besar. Wa manafi'u linnas, ada juga manfaatnya untuk manusia. Ada juga manfaatnya. Allah menyebutkan ternyata khamr dan judi itu ada manfaatnya, Bu. Dan Allah sebutkan di sini wa manafi'u linnas. Terus Allah tekankan lagi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ingat, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Allah tidak menyangkal di sini, oh khamr kemudian apa? Judi itu nggak ada manfaatnya. Allah terangkan di sini ada manfaatnya, judi itu ada manfaatnya. Nah, tapi Allah tegaskan di sini, ya, itsmuhuma akbar. Dosanya itu lebih berat, lebih besar daripada manfaatnya. Kalau orang yang berakal, yang mau memanfaatkan akalnya, maka dia akan, ya, memilih sesuatu yang ada manfaatnya, kan gitu. Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalin, gitu, ya. Dan kalau manfaatnya ada, itu dosa enggak, gitu. Dosanya lebih besar, apa manfaat yang lebih besar? Ternyata dosanya yang lebih besar. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfikun. Taib. Nah, jadi intinya di ayat ini, ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan muqaranah, perbandingan, ya, perbandingan pada khamr. Sisi terkuatnya itu apa? Pengharaman khamr itu karena dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah tidak menafikan manfaat, ya. Allah tidak menafikan manfaat, ya. Mungkin lah dengan khamr itu, ya, seseorang bisa happy, kan, bisa senang, ya, bisa hilang stresnya mungkin, ya. Nah, ini ada manfaatnya, kan, bisa lupa kesedihan yang sedang dialami, ya, dan yang lain. Ya, masih banyak lagi mungkin kesenangan-kesenangan lainnya, itu manfaat. Oke, itu manfaat, tetapi Allah mengatakan, ya, dosanya lebih besar, ya. Begitu pula dengan judi, ya. Mungkin manfaatnya bisa meraih uang, ya, secara tiba-tiba uangnya banyak, ya. Pasang 1 juta nanti dapatnya 20 juta, ya. Walaupun itu sudah di skenario, ya, namanya judi, ya. Tapi tetap apa? Membuat orang itu senang, ya. Nah, tapi kata Allah apa? Ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini tahapan yang kedua. Allah mengajak orang-orang Islam saat itu untuk berpikir. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga, Allah menurunkan ayat yang mengharamkan minum khamr, namun di waktu-waktu tertentu, enggak semua waktu. Nah, ini tahapan yang ketiga. Allah mengharamkan khamr tapi di waktu-waktu tertentu.
enggak semua waktu, berarti ya belum secara total. Apa? Jadi gini, kalau lagi sholat misal, ya jangan minum minum khamr, jangan. Makanya dikatakan apa? Dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah ya, di surah An-Nisa, di surah An-Nisa ayat 43. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ila abidis sabilin. Al-ayat. Wahai orang beriman, jangan kalian mendekati salat, jangan kalian salat dalam kondisi mabuk, minum khamr wa antum sukara gitu. Jadi kalau mau salat ya jangan minum khamr gitu. Jadi enggak minum khamrnya tuh kapan? Pas mau salat gitu. Tapi kalau nanti selesai salat minum khamr lagi kan gitu. Nah, tapi udah Allah haramkan ini, tapi masih di waktu-waktu tertentu ya. Kemudian yang keempat, Allah langsung menurunkan apa? Ayat tentang pengharaman khamr secara secara total. Ya, itlaqan. Bahkan Allah memerintahkan untuk menjauhinya. Apa bunyi ayatnya? Di surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuhu, kata Allah. Jauhilah. Supaya apa? Supaya kalian enggak rugi, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, kemudian maisir, judi, ya, wal ansab, memberikan berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun min amali syaitan, merupakan apa? Perbuatan syaitan. Maka jauhilah. Nah, jadi 4 fase ya. 4 fase tentang pengharaman khamr. Jadi fase pertama, Allah menurunkan ayat yang mengisyaratkan bahwa khamr itu enggak baik. Itu pertama nih, ya, di surah An-Nahl ayat 67. Kemudian fase yang kedua, Allah menurunkan ayat lagi tentang perbandingan antara manfaatnya dengan dosanya, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 219 ya. Kemudian fase yang ketiga, Allah menurunkan ayat yang mengharamkan khamr tapi di waktu-waktu tertentu. Misal sebelum sholat ya. Kalau sudah selesai sholat minum lagi kan gitu ya. Nah, kemudian baru fase yang keempat, Allah menurunkan ayat tentang haraman khamr secara total ya, yaitu di surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Taib. Ya. Jadi kita dapati di dalam Al-Qur'an itu ada 4 ayat ya dalam pengharaman khamr ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil faedah dari tahapan-tahapan ini ya, dalam mempraktekkan nahi mungkar ya, dalam menasehati saudara misalnya ya. Kita ketika menasehati saudara ya tentang perkara-perkara yang haram, maka kita harus memiliki skala prioritas ya. Mana perkara haram yang harus kita jelaskan terlebih dahulu ya, mana yang harus ditunda. Baik. Maka kita harus memiliki pengetahuan ya untuk melakukan prioritas dalam mengingkari kemungkaran, sebagaimana ini dilakukan oleh para ulama terdahulu. Tetapi kalau itu bentuknya adalah kesyirikan, maka ini ingat prioritas itu, kesyirikan. Kalau kita mengingatkan manusia dari kesyirikan, maka ini adalah prioritas utama, harus dijauhi ya. Karena mengingatkan kaum muslimin dari kemusyrikan, dari kesyirikan, ini kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar kan gitu ya. Tapi demikian juga jika misal kita mendapati ya ada seorang yang melakukan maksiat misal ya, maksiat, lalu kita tegur, namun ketika ditegur ya maka ia tidak bisa meninggalkan secara total, maka ya kita biarkan ya, kita biarkan. Pembiaran ini bukan berarti pembolehan, bukan ya, namun kita berharap semoga ia bisa meninggalkan seluruh maksiatnya secara berangsur ya, tadarrujan, bertahap ya. Imam Az-Zahabi mengatakan wasabata an Ibnu Abbas, telah tetap dari sahabat Ibnu Abbas
lamma nazala tahrimul khamr masya ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'duhum ila ba'd wa qalu hurrimatil khamru wa ju'ilat 'idlan lisyirk. Jadi telah sah dari sahabat Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ketika turun pengharaman khamr, sebagian sahabat Nabi itu pergi kepada sebagian sahabat yang lain. Mereka lalu mengatakan apa? Khamr telah diharamkan. Khamr telah diharamkan dan dijadikan gandengan bagi kesyirikan. Maksudnya apa? Khamr telah diharamkan dengan turunnya ayat surah Al-Maidah, ya. Dan khamr dipasangkan dengan kesyirikan. Ya kan? Tadi kan ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Lihat, khamr, kemudian judi, ansab, itu apa? Berkurban, memberikan sesajen, kan? Kan kesyirikan. Wal azlam, mengundi nasib, ya. Jadi menyebutkan apa? Di sini Allah menyebutkan dua model kesyirikan, yaitu menyembah apa? Berhala, ya, memberikan sesajen kepada berhala dan mengundi nasib, ya, dengan panah. Ini adalah dua model kesyirikan, ya. Baik. Maka pernyataan Ibnu Abbas menunjukkan bahwa beliau adalah sahabat yang faqih gitu, ya. Baik. Pertama, para sahabat memahami bahwa syirik itu adalah dosa yang besar, ya. Oleh karena itu mereka berdalil dengan apa? Penggandengan khamr dengan syirik akan besarnya dosa minum khamr. Kedua, dosa yang digandengkan dengan syirik itu mengisyaratkan akan besarnya dosa tersebut selaras dengan apa? Besar dosa gandengannya, yaitu dosa syirik. Kemudian beliau mengatakan, wadahaba Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pergi, ya. Bukan pergi. Dhahaba Abdullah bin Umar. Dhahaba di sini maksudnya berpendapat, ya. Berpendapat Abdullah ibn Umar ila annal khamr akbarul kabair, bahwasanya khamr itu merupakan apa? Minum khamr adalah dosa besar yang paling besar. Ya. Dosa besar yang paling besar. Ini kalau ditinjau dari dosa-dosa besar yang semisal, ya. Ini yang jelas tidak terkait dengan akidah, ya. Karena kalau khamr ini kan tidak terkait dengan akidah. Maksudnya ini bisa jadi dosa terbesar dari sisi apa? Menyebabkan pelakunya itu bisa melakukan dosa-dosa besar yang lain, ya kan? Kalau sudah minum khamr, ya, bisa timbul pembunuhan. Kalau minum khamr bisa timbul perzinahan. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi bukan dari sisi akidah. Maka Ibnu Umar mengatakan dosa minum khamr ini ada dosa yang paling besar. Ini ditinjau dari sisi apa? Ditinjau dari sisi bahwasanya orang kalau sudah minum khamr ini bisa memunculkan dosa-dosa yang lain. Oleh karena itu Al-Imam Ad-Dabi mengatakan setelahnya, wahia bila raiba ummul khaba'ith. Nah, Imam Ad-Dabi mengatakan bahwasanya minum khamr ini adalah apa? Ummul khaba'ith, induknya dari segala keburukan. Ummul khaba'ith, induknya dari segala keburukan. Waqad lu'ina syaribuha fi ghairi mahadits. Dan sungguh peminumnya itu dilaknat. Ya, dilaknat. Kemudian beliau mengatakan lagi, waqala man syaribal khamar fajliduhu fa in 'ada fajliduhu wa fa in syaribaha fajliduhu fa in syaribaha arabi'ah faqtuluh. Hadis sahih. Nah, perhatikan, Rasulullah sampai bersabda apa? Barang siapa yang minum khamar maka cambuk. Kembali minum lagi, setelah itu cambuk lagi. Masih minum lagi, cambuk lagi. Sudah 3 kali, masih minum lagi, maka kata Nabi apa? Faqtuluh, bunuh. Ya. Pertama masih dicambuk. Minum yang kedua ketahuan masih dicambuk. Minum ketiga masih dicambuk. Setelah yang ketiga maka Nabi mengatakan bunuh. Ya. Walaupun hadis ini para ulama mengatakan hadis ini telah dimansuh. Apa? Dihapus, ya. Hadis ini telah dihapus. Karena disebutkan apa? Dalam hadis
inna man syaribal khamr fajliduhu fa in ada fi rabi'ah faqtuluhu. Qala suba utiyan nabi ba'da dzalika bi rajulin qasyaribal khamr fi rabi'ah fadarabahu wa lam yaqtulhu. Karena pernah terjadi di zaman Nabi itu ada sahabat yang sudah ditegur berkali-kali, lebih dari 3 kali, sampai yang keempatnya Nabi ternyata tidak menerapkan apa? Tidak menerapkan hukuman bunuh, ya. Maka berarti hadis tadi telah dimansukh, tetapi ya, ini menunjukkan itu adalah dosa besar. Ya, minum khamr ini adalah dosa besar karena hukum had untuk minum khamr itu ya dicambuk itu udah cukup ya untuk menunjukkan dosa besar, dicambuk. Kemudian Imam Dhahabi mengatakan lagi, wa qala Amr bin Harith hadatsani Amr bin Shu'aib an abihi an Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man taraka shalah sukran marratan wahidatan faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha wa man taraka shalah sukran arba'a marrat kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an yasqiyahu min tinil khabal. Qila wa ma tinil khabal ya Rasulullah? Qal awsaratu ahli jahannam. Sanaduhu sahih. Jadi Amr bin Harith ya berkata, Amr bin Shu'aib menceritakan kepadaku dari ayahnya Amr bin Shu'aib, dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk, ya karena mabuk, maka seakan-akan kata Nabi dia memiliki apa? Dunia dan semua isinya, lalu tiba-tiba dirampas, ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat sebanyak 4 kali dengan sebab mabuk, ya, maka sudah seharusnya bagi Allah untuk memberinya minuman dari tinatul khabal. Tinatul khabal. Maka para sahabat bertanya, apa itu tinatul khabalnya? Para sahabat kan orang Arab asli, tapi mereka masih bertanya karena memang mereka tidak paham maksudnya itu, ya. Maka Rasul mengatakan apa? Usaratu ahli jahannam. Perasaan tubuh penduduk neraka. Ya, perasaan tubuh penduduk neraka. Ini diantara dampak minum khamr adalah meremehkan sholat, ya, meremehkan sholat. Jika benar-benar ia mengagungkan sholat, tentu ia akan meninggalkan khamr kan gitu ya. Karena khamr itu bisa menutup akal, ya. Khamr itu bisa menghalangi seseorang dari mengerjakan sholat, ya. Sekarang gini, orang kalau hilang akalnya di dalam syariat Islam ini dimaafkan tidak, Bu? Kalau hilang akalnya hilang, hukum asal kayak orang gila, orang yang pingsan itu dimaafkan nggak dalam syariat ketika meninggalkan sholat? Dimaafkan, betul. Tapi beda dengan orang yang minum khamr, Bu. Ya. Nah, iya itu. Kan kalau orang yang pingsan kan hilang juga akalnya, Bu. Ya kan? Nah, tapi enggak disamakan oleh Allah. Orang yang hilang akal karena minum khamr itu enggak ada ampun. Ya. Tidak akan diampuni, tidak dimaafkan, ya. Tidak dimaafkan. Nah, ini. Jadi hilang akal karena gila dengan hilang akal karena mabuk ini dibedakan. Ya. Baik. Jangan disebutkan di hadis tadi jika meninggalkan sholat 4 kali gitu kan. Itu karena mabuk, apa balasannya? Allah akan siapkan tinatul khabal. Apa tinatul khabal? Nah, lihat. Nabi menyebutkan usaratu ahli jahannam. Perasan, ya, tubuh penduduk neraka jahanam. Tinah. Cairan yang mudah melekat, Bu. Kalau secara bahasa ya, dalam bahasa Arab tinah itu adalah cairan yang mudah melekat. Jadi kalau dilemparkan ke tembok maka langsung nempel di tembok, Bu. Ya. Kalau khobal itu asalnya dari kata junun, gila, ya. Khobal itu asal dari kata junun. Maknanya adalah nukson, kekurangan, ya. Tapi maknanya di sini digunakan untuk binasa, ya, kebinasaan. Sehingga makna tinatul khobal
adalah cairan lengket yang membinasakan. Cairan lengket yang membinasakan. Seakan-akan jika diminum oleh peminum khamr maka akan melengket ya dan tidak mudah lepas, namun sifatnya akan merusak dan membinasakan. Dalam riwayat lain disebutkan radghatil khabal ya. Radghatil khabal yaitu tanah liat yang basah, becek ya, yang jumlahnya banyak. Nah ini. Jadi ketika para sahabat mendengar istilah tinatul khabal ini, mereka tidak paham ya maksudnya. Meskipun mereka paham secara bahasa, paham, tetapi untuk makna secara syariat kan mereka perlu tanya Nabi kan. Mereka tanya ke Nabi dan Nabi menjelaskan tadi usaratu ahli jahannam, hasil perasan ya. Jadi tubuh penduduk neraka itu nanti akan benar-benar kayak diperes gitu. Diperes. Nah, itu perasannya itu. Nah, kedua, sadidu ahli nar. Sadidu ahli nar, nanah yang bercampur dengan darah. Nanah bercampur dengan darah. Kemudian yang ketiga, qaih. Apa itu qaih? Nanah yang murni. Nanah murni itu qaih. Jadi nanah yang tidak bercampur dengan darah. Kalau bercampur dengan darah namanya sodid. Kalau hanya murni itu adalah nanah saja, maka itu adalah qaih. Dan yang keempat, arti yang keempat adalah keringat penghuni neraka. Jadi araku ahli nar. Dari semua minuman ini ya, pertama tadi hasil perasan tubuh penduduk neraka, kedua nanah yang bercampur dengan darah, ketiga nanah yang murni, keempat keringat penghuni neraka. Maka semua jenis minuman ini bisa merusak badan, maka disebut dengan khabal ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum para peminum khamr dengan minuman ini, Bu. Ya. Karena khamr itu merusak tubuh kan? Ya, nanti di akhirat akan dirusak sekalian oleh Allah tubuhnya. Ya. Karena selama di dunia mereka tidak sayang dengan tubuhnya, ya, sehingga di akhirat itu, ya, buat apa? Allah juga nggak sayang, Allah akan rusak, ya. Mereka ketika di dunia para peminum khamr kan telah dilarang ya meminum khamr karena khamr itu merusak tubuh ya, tetapi mereka tidak mengindahkan ya larangan tersebut. Mereka tidak berhenti untuk minum, mereka minum terus. Ya, maka Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang sejenis. Sebagaimana khamar itu di dunia merusak tubuh, maka hukuman untuk mereka nanti di akhirat minuman yang bisa merusak tubuh mereka. Ya. Banyak tidak sekarang, Bu, para peminum khamar? Banyak, bahkan dilegalkan kan khamar? Dilegalkan, ya. Dilegalkan. Ya. Bukan ilegal, malah dilegalkan. Nah, ini wal'iyadzubillah. Ya, semoga Allah menjaga umat Islam ya, anak-anak kaum muslimin ya, yang laki-laki maupun yang wanita ya. Kalau dulu itu minum khamr itu mayoritas laki-laki ya. Kalau sekarang mau laki-laki mau wanita ndak terbatas ya, semuanya ya. Baik. Kemudian riwayat berikutnya Imam Haddad menyebutkan, yaitu dari Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna 'alallahi 'azza wa jalla ahdan liman yashrabul muskir an yasqiyahu min tinatil khabal ya. Dari Jabir Nabi sallallahu bersabda, sesungguhnya Allah menjanjikan bagi orang yang minum sesuatu yang memabukkan bahwa dia akan memberikan minum dari tinatul khabal. Maka dikatakan kepada Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Maka Rasulullah menjawab, keringat para penduduk neraka ya, usaratu ahlin nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Keringat penduduk neraka ya, saripati penghuni neraka ya. Maka hadis ini lebih tegas ya dibandingkan hadis yang sebelumnya ya. Kalau hadis sebelumnya itu kan ancamannya kan tinatul khabal, berkaitan dengan orang yang minum khamr sehingga menyebabkan dia tidak sholat gitu ya. Adapun hadis ini kan ancamannya lebih apa? Bersifat mutlak ya. Bersifat mutlak, siapa saja yang minum khamr maka akan diberi minuman apa? Tinatul khabal pada hari kiamat nanti. Ya. Sebagaimana kita ketahui ya, jamaah sekalian, bahwa para penghuni neraka itu kan nanti akan diberi makanan dan minuman ya. Dan di antara minuman penghuni neraka itu hamim. Hamim itu apa? Air yang sangat panas, Bu. Ya, enggak cuma mendidih.
ya, sangat-sangat panas, ya. Ini akan Allah berikan kepada para peminum khamr, ya. Minuman yang terbuat dari perasan keringat penduduk neraka jahanam, dari nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka, ya. Ini menunjukkan apa? Balasan sesuai dengan perbuatan, al jaza min jinsil amal. Kemudian Imam Adzabi mengatakan, waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, man syaribal khamar fi dunya hurimaha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamar di dunia, maka nanti di akhirat diharamkan. Ya, perhatikan Bu, di akhirat nanti itu ada khamar Bu, di surga Bu. Di surga ada khamar, ya. Dan khamar di surga itu tidak memabukkan. Ingat, siapa yang minum khamar, ya, nanti di akhirat tidak akan dikasih khamar Bu, ya. Kaum muslimin selama ada Islam di hatinya akan masuk surga kan? Walaupun nanti masuk neraka dulu, bisa jadi kan? Tapi kalau ternyata dia sudah minum khamar nanti di dunia, sayang Bu, di akhirat tidak minum khamar, kan gitu ya? Itu sayang. Jadi minuman surga itu nanti ada khamar ternyata. Ada susu, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai air tawar, semuanya ada Bu, ya. Baik. Yang jelas, siapa yang minum khamar di dunia, maka tidak akan minum khamar di akhirat. Tapi ini kaitannya dengan taubat Bu, ya. Kalau peminum khamar itu sudah taubat, ya, maka insya Allah dia selamat dari ancaman itu Bu, ya. Man syaribal khamar fid dunya falam yatub minha hurimaha fil akhirah. Maka diharamkan di akhirat. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, gitu ya. Tapi jika peminum khamar ini meninggal dunia, kondisinya dia bertaubat, ya, kemudian akhirnya masuk surga, ya. Apakah setelah disisa di neraka atau diampuni dosanya, gitu ya? Ternyata pahalanya kan lebih berat, gitu ya, daripada dosa-dosanya, sehingga masuk surga, atau nanti masuk neraka dulu kemudian masuk surga. Ini apakah dia tidak akan minum khamr di surga? Walaupun bahasan ini adalah khilaf, ya, ada khilaf, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan peminum khamr yang masuk surga maka dia tidak akan memiliki keinginan, tidak akan memiliki syahwat untuk minum khamr, ya. Akan dijadikan lupa oleh Allah Bu, akan dijadikan lupa untuk minum khamr, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, peminum khamr tertahan dari masuk surga selama waktu tertentu. Nah, ini sebutkan, ya. Dan ini seperti apa, ya? Ashabul A'raf Bu. Ashabul A'raf itu nggak langsung, ya, tengah-tengah Bu, nggak langsung ke surga, nggak langsung ke neraka, ya. Itu Ashabul A'raf itu sebenarnya dia penghuni surga, tapi dia ditunda Bu, ditunda, ya. Jadi Allah akan tampakkan kepada mereka kebahagiaan penduduk surga, kengerian penduduk neraka, gitu. Jadi mereka ketika ngelihat neraka, mereka berlindung kepada Allah, ya Allah jagalah kami supaya nggak masuk neraka. Ketika mereka melihat ke penduduk surga, ya Allah kami ingin masuk ke sana, tapi tertahan, gitu. Nah, itu namanya Ashabul A'raf. Itu kan kita ada, ya, di surat Al-A'raf itu. Nah, itu Ashabul A'raf. Tapi tetap nanti ujungnya mereka akan masuk surga, ya. Nah, jadi berarti tertahan kan? Tertahan, sehingga maknanya ia tidak masuk surga langsung. Kemudian yang ketiga, hadis tersebut bermakna ancaman. Maksudnya apa? Tidak akan minum khamr di surga, ya. Adalah tidak akan masuk surga, ya. Tidak minum khamr di surga, maka ini maksudnya tidak akan masuk surga kecuali bertaubat. Nah, ini. Allahu a'lam bishawab, ya. Penduduk surga akan tetap mendapatkan apapun yang dia inginkan, di antaranya adalah khamr, ya. Insya Allah tetap selama ada keimanan Bu, ya, dalam hatinya, selama dia muslim, insya Allah akan masuk surga. Dan kalau dia masuk surga dan dia taubat, ketika dulu pernah minum khamr terus dia taubat,
tapi masih muslim ya. Tapi kalau dia minum khamr terus dia murtad, nggak ada cerita, neraka tempatnya. Tapi kalau dia muslim terus minum khamr dan dia tobat dari khamr tersebut sebelum meninggal dunia, maka insya Allah tetap dia akan ada peluang untuk minum khamr di surga. Karena ini semisal dengan hadis yang tentang larangan memakai sutra bagi laki-laki, ya. Barang siapa yang memakai sutra ya di dunia, maka tidak akan memakai sutra di akhirat. Maksudnya apa? Kalau dia tidak tobat. Tapi kalau dia tobat, nah insya Allah nanti dia akan memakai sutra di akhirat. Sutra ini larangan sutra untuk laki-laki ya di dunia. Kalau untuk perempuan boleh. Dan ada hadis lagi sebagai penutup pada pertemuan ini, bahwasanya Imam Ahdabi menukilkan sabda Rasulullah, mudminul khamr in mata laqiyallaha ka'abidi wathan, ya. Pecandu khamr ketika meninggal dunia maka berjumpa dengan Allah seperti penyembah berhala. Nah, ini ada dua tafsiran para ulama berkaitan dengan hadis ini. Kalau penyembah berhala kan berarti syirik dong, kan gitu ya. Nah, kita harus melihat, Bu. Jadi kita kalau memahami hadis itu jangan pahami menurut kita gitu, pahami sebagaimana para ulama memahami. Satu, kata para ulama, pecandu khamr itu meyakini bahwa hukum khamr itu adalah halal. Nah, ini sehingga dia dihukumi apa? Dihukumi murtad karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan gitu. Jadi bukan karena dia minum khamrnya itu atas murtad, bukan. Karena akidahnya, karena keyakinan dia. Khamr itu kan diharamkan. Kok dia malah meyakini halal. Nah, repot ini, ya. Masih mending orang yang minum khamr tapi dia meyakini itu haram daripada tidak minum tapi meyakini khamr adalah halal. Nah, ini lebih ngeri, ya nggak? Walaupun nggak semuanya kalau bisa gitu kan. Tapi kalau untuk banding-bandingin, ya, masih meringan orang yang minum khamr tapi dia meyakini khamr itu haram daripada nggak minum khamr tapi meyakini khamr itu halal. Karena itu bisa menyebabkan dia murtad, kan gitu ya. Ini. Kedua, maknanya adalah pecandu khamr tersebut dia tidak menghalalkan khamr. Ya, pecandu khamr tersebut tidak menghalalkan khamr. Jika dia meninggal dan belum bertaubat, maka pada hakikatnya dia adalah pemuja khamr, ya. Dikarenakan apa? Pecandu khamr itu bagaikan budaknya khamr, kan gitu. Dimana hari-harinya itu minum khamr terus, ya, tujuannya khamr terus. Nah, ini kondisinya seperti penyembah berhala, ya, yang menjadi budak dari berhala tersebut. Jadi persamaan antara peminum khamr dengan penyembah berhala itu sama-sama mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan perintah Allah. Allahu a'lam bishawab. Jadi sebagai penutup, ya, setelah kita mengetahui buruknya minum khamr, ini adalah dosa besar, dampaknya juga buruk, ya, yang ditimbulkan darinya, maka hendaklah kita semua kaum muslimin, kaum muslimat, ya, anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat, ya, tidak bermudah-mudahan, ya, untuk duduk bersama para peminum khamr. Hati-hati, para pecandu khamr, jangan bermudah-mudahan gabung bersama mereka. Hati-hati, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqudanna ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali duduk di meja yang diedarkan di atasnya khamr. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait menghadiri majelis yang ada khamrnya di situ, ya. Kesimpulannya adalah, yang pertama, jika seseorang diundang untuk menghadiri majelis, ya, sementara dia adalah orang yang disegani, ya, tokoh misal, jika dia hadir, ya, maka orang-orang akan berhenti minum, maka silahkan hadir, kan gitu ya, silahkan hadir. Tapi ingat yang kedua nih, jika ternyata kehadirannya itu tidak menjadikan orang-orang yang minum khamr itu berhenti, ya, yang ada malah apa? Bisa jadi dia ikut minum gitu kan. Maka ada dua pendapat di kalangan ulama, terutama di ulama Syafi'iyah. Dia tetap hadir lalu melakukan nahi mungkar semampunya, gitu ya. Ini yang pertama, ya.
Namun kata mereka tetap lebih utama nggak hadir sih gitu ya. Pendapat yang kedua, dia tidak boleh hadir. Karena kalau dia hadir ya, yang ada dia akan ikut minum. Tetapi menurut ulama yang lain, khususnya ulama Hanafiyah ya, itu pertama, jika dia tahu sebelumnya ya bahwasanya majlis tersebut itu ada khomernya, maka dia tidak wajib untuk memenuhi undangan itu ya. Kedua, adapun jika dia tidak tahu kecuali setelah hadir di tempat tersebut, maka jika dia bukan orang yang diteladani, bukan orang yang disegani, maka tidak mengapa ya, dia duduk dan makan di acara tersebut. Namun jika dia orang yang diteladani dan ternyata dia tidak mampu untuk mencegah, maka mereka hendaknya tinggalkan ya, jangan datang. Karena kehadirannya itu justru akan apa? Akan mencoreng agama ya, orang tokoh ya kan, dan akan membuka pintu kemaksiatan ya. Ini pendapat ulama Hanafiyah, juga pendapat Imam Hanabilah ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Malikiyah berpendapat orang yang diteladani maka dia tidak boleh sama sekali hadir. Gitu. Sama sekali nggak boleh hadir. Kalau tokoh, seorang tokoh ya nggak boleh hadir. Maka kita apa kagum apa miris ya? Ada ustadz yang dakwah kok ke klub malam, kan gitu ya. Maka ini sesuatu yang aib ya, aib. Jadi hati-hati, dakwah itu di tempat yang tidak ada barang-barang yang diharamkan di situ ya. Jangan sampai dakwah malah di klub-klub malam ya, di kafe-kafe yang memang di situ ada minuman keras, oh pasti itu ya. Maka hati-hati, tidak boleh dipenuhi undangan seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari hal-hal yang haram ya, khususnya adalah khamr ya, karena itu adalah memberikan kehinaan ya, dan menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Taib, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon ampun ya. Sebelum tutup, kalau ada yang tanyakan falyatafadhal, kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Tidak ada maka kita akan tutup. Barakallahu fikum. Ya, ada yang tanyakan, Bu? Tidak ada? Tidak, cukup, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.